45 yang join. Oke, mungkin Mbak Eli bisa menayangkan ya yang video yang pertama ya tentang Gunungan Didal 2017 kalau nggak salah ya. Berarti gunungan dulu nggih, Pak? Iya, gunungan dulu aja, ditayangkan dulu aja. Nggih. Sambil nunggu yang lain, Mbak. Nanti kita bahas bareng-bareng. Nggih, Pak. Tes volume dulu. Sebentar. Tadi ada suaranya nggak ya, teman-teman? Bentar, saya Ada, Mbak, bagikan. tadi. Oh iya, saya bagikan dulu ya, Pak. Gunungan atau Pareten merupakan simbol sedekah raja kepada rakyatnya. Cara turun-temurun dalam upacara tradisi keagamaan Keraton Kasultanan Yogyakarta, gunungan akan dibagikan pada saat upacara garebeg.
gunungan itu dibuat sedemikian rupa menyerupai gunung. Ya. Jadi seperangkat makanan atau seperangkat hasil bumi yang dirangkai sedemikian rupa sehingga menyerupai gunung. Di sisi lain juga sebagai sarana untuk mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala sesuatunya ke Keraton Yogyakarta dan seluruh kawulonya. Gunungan dibuat berbentuk menyerupai gunung bukan tanpa alasan. Dalam tradisi kepercayaan masyarakat Jawa, gunung merupakan tempat yang dianggap suci. Gunung bagi masyarakat Jawa adalah merupakan perlambang dari menyatunya antara makhluk dengan Tuhan. Menyatunya makrokosmos dan mikrokosmos, antara manusia dengan alam, menggambarkan juga menyatunya antara umat dengan Tuhan. Masyarakat Mataram adalah masyarakat yang selalu menyatu, selalu ingat pada Tuhan yang Esa. Dalam setahun, Keraton Kasultanan Yogyakarta menyelenggarakan 3 kali upacara Garebeg Syawal sebagai peringatan Hari Raya Idul Fitri, Garebeg Besar sebagai peringatan Hari Raya Idul Adha, dan Garebeg Mulud sebagai peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada upacara ini, gunungan didoakan dan dibagikan kepada masyarakat. Tradisi membagikan gunungan oleh raja kepada rakyat ini telah dilakukan jauh sebelum zaman Kerajaan Mataram Islam. Menurut catatan atau menurut sejarah yang kami terima, upacara Garebeg ini bermula dari Kerajaan Islam di Demak. Ya. Tetapi bentuk dan macam-macamnya saya percaya tidak persis, jadi ada perubahan-perubahan. Namun bagaimanapun tetap itu namanya adalah gunungan. Ya. Namun bentuknya lalu macamnya bagaimana kan budaya itu bergeser dari satu zaman ke yang lain. Jumlah gunungan dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan. Kondisi politik dan ekonomi kerajaan punya andil besar dalam setiap upacara tradisi kerajaan yang berlangsung. Pada era Perang Kemerdekaan, masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, upacara tradisi kerajaan bahkan tidak rutin diselenggarakan. Sedangkan pada era kejayaan sebelumnya, upacara digelar dengan sangat meriah. Pada masa sebelum Sultan ke-9 itu ada puluhan, ya, bahkan 12-an. Bahkan sejauh sebelumnya itu gunungan-gunungan itu tidak cuma 5, ya. Karena para pangeran, para sentono itu mendapat taringgalan target. Jumlah gunungan yang dibagikan pada upacara Garebeg pun terdiri dari 5 jenis saja, yaitu Gunungan Karo, Gunungan Estri, Gunungan Darah, Gunungan Pawuhan, dan Gunungan Kepak. Setiap gunungan yang dihadirkan pada upacara Garebeg memiliki bentuk yang berbeda. Masing-masing gunungan terdiri dari mustaka atau kepala dan badan gunungan.
Gunungan Kakung berbentuk kerucut tinggi menjulang. Gunungan ini terdiri dari berbagai macam sayur-sayuran. Gunungan Kakung itu dari atas ya, itu sangsangan di atas iwak-iwakan itu atau baderan, terus bawahnya gendul, terus pakai kalung dari telur. Nah, di bawahnya itu kacang panjang dan lombok merah dihiasi dengan pucuk. Terus nanti masuk di judang, itu setiap sudut itu ada isinya. Misalnya ada tumpeng, setiap sudut itu tumpengnya 3. Terus dengan lauk pauknya itu dibungkus pakai daun pisang. Terus nanti ditutup dengan bangun tulang. Terus yang masing-masing sudut diberi samir. Samir itu kain kuning sebagai penghias. Sedangkan Gunungan Estri memiliki bentuk seperti bokor yang terdiri dari rangkaian kue dengan berbagai macam warna. Pada bagian dalam badan Gunungan Estri terdapat wajik dan tiwul. Itu dibuat seperti payung ya. Atasnya itu Gunung Putri itu mustaka dan ilat-ilatan itu hitam. Terus di bawahnya itu sabunan yang dibuat dari kelaras, dihiasi dengan 1 kucu dan upil-upil 5 macam. Terus dibentuk disusun, terus nanti bawahnya lagi itu ada pelapuan bintang. Juga dengan rengginan bolong yang masing-masing bintang sama rengginan bolong itu dihiasi dengan kucu dan upil-upil. Ini sebagai personifikasi dari alam, bahwa alam ini, terutama kehidupan ini ya, berkelanjutan karena ada kontinuitas, ada hubungan antara pria dan wanita. Gunungan Darat memiliki bentuk mirip dengan Gunungan Estri. Ukurannya pun hampir sama besar. Hanya saja perbedaan terletak pada warna mustokonya. Darat dan putri itu bedanya itu mustokonya itu merah darat. Terus ilat-ilatannya itu monco warno. Terus di bawahnya pelapuan bintang. Terus rengginan bolong yang masing-masing juga dihiasi dengan kucu dan upil-upil. Pakai nyamping tebok. Terus di luarnya dipakai digantungi eblek, tedeng. Terus di atasnya itu ada betetan dan oleh-oleh. Nah, tidak ada literatur yang hitam di atas putih, mengapa itu disebut Gunungan Darat ya. Hanya dalam literatur di budaya itu ya, setelah Gunungan Kakung, kemudian Putri, ada Gunungan Darat ya. Nah, ini bisa dimengerti ya, bahwa darat di sini maksudnya adalah darat, tempat atau bumi tempat kita berpijak, sehingga semuanya yang ditata adalah pernik-pernik gunungan adalah tidak lepas dari bumi, dari darat, semua itu hasil bumi. Gunungan Pawuhan juga berbentuk mirip dengan Gunungan Estri dan Darat, namun dengan ukuran yang berbeda. Pawuhan dalam bahasa Jawa berarti tempat sisa-sisa. Untuk itu, Gunungan Pawuhan berisi sisa-sisa dari bagian gunungan lainnya. Pawuhan itu seperti gunung darat, cuman ukurannya agak kecil. Sebetulnya sama aja, cuma ukuran besar kecil.
Cuma kalau gunung apa tadi Pawuan itu mustokonya itu dari timbel, dihias apa sebagai bunga. Sedangkan Gunungan Gepak merupakan yang paling berbeda. Gunungan ini berisi kue dan buah-buahan yang ditempatkan pada jodang dan diselimuti dengan kain bangun tulang. Disebut gepak karena buah-buahan yang tertutup kain terlihat seperti tonjolan-tonjolan tumpul. Gunung Gepak itu gunung yang datar. Kalau lainnya kan meninggi gitu ya, itu dibuat datar, terus isinya itu dari 60 panjang ilang itu diisi dengan segala macam buah-buahan yang ada di masyarakat. Terus ada tambahan walangan, wajik, lemper, jadah, roti itu sebagai tambahan hiasan. Selain kelima jenis gunungan tersebut, masih ada satu gunungan lagi yang hanya dibuat setiap 8 tahun sekali, yaitu pada tahun Dal dalam penanggalan Jawa. Gunungan ini bernama Gunungan Bromo. Gunungan Bromo juga terdiri dari rangkaian kue berwarna-warni. Pada bagian puncak gunungan, terdapat lubang untuk menempatkan anglo atau tungku. Anglo berfungsi untuk membakar kemenyan, sehingga gunungan terlihat mengepulkan asap tebal. Gunungan Bromo tidak dibagikan kepada masyarakat, melainkan diperuntukkan bagi keluarga dan kerabat kerajaan saja. Proses pembuatan gunungan memakan waktu yang cukup panjang, dikerjakan dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian. Tahap pertama diawali prosesi doa, dilanjutkan dengan pembuatan upil-upilan, kelapuan, pucu, dan rengginan bolong. Pucu dan rengginan hanya terdiri dari satu warna saja, sedangkan upil-upilan dan telapuan bintang terdiri dari 5 warna. Masing-masing warna memiliki makna yang menyiratkan permohonan doa. Kalau macamnya itu upil-upil itu ada 5 macam, diantaranya putih, merah, hijau, kuning, hitam. Nah, maknanya itu kalau merah ya berani, hijau kehidupan, putih kesucian, kuning kebahagiaan, kalau hitam kelanggengan, keabadian. Proses selanjutnya ialah membuat mustoko atau kepala gunungan. Mustoko gunungan disusun dan diikatkan satu sama lain sampai benar-benar kuat dan tertata rapi. Tiga hari jelang upacara Garebeg, Keraton Kasultanan Yogyakarta mengadakan upacara Numplak Wajik. Upacara ini merupakan seremonial yang menandai dimulainya pembuatan gunungan, meskipun prosesnya telah berlangsung jauh-jauh hari sebelumnya. Dalam upacara Numplak Wajik, badan gunungan estri dirangkai bersama dengan mustokonya. Keesokan harinya, barulah dilakukan proses merangkai gunungan kakung.
Fajar mulai menyingsing. Masyarakat berdatangan menyambut upacara garebeg. Dengan dikawal oleh para prajurit keraton, gunungan diarak menuju ke 3 lokasi, halaman Masjid Gede, Kepatihan, dan Pura Pakualaman. Masyarakat dari berbagai kalangan tumpah ruah mengikuti hikmat prosesi dan tentu saja menunggu saat gunungan dibagikan. Tak hanya dari Yogyakarta, masyarakat dari daerah sekitar pun juga turut menghadiri upacara ini. Usai didoakan, gunungan langsung dirayah atau diperebutkan secara beramai-ramai. Walau berjejal dan saling berebut, masyarakat tetap berusaha mendapatkan bagian gunungan meski hanya secuil kue atau sayuran. Aslinya memang itu adalah sedekah aja, sedekah negara. Setelah didoakan, aslinya dibagikan, diberikan kepada yang hadir. Yang hadir itu ada yang tamu undangan, tamu resmi, ada yang halayak. Aslinya begitu. Ketika yang hadir masih bisa dihitung. Ketika rakyat masih manut ya pada aturan. Ketika semangat atau jiwa mereka masih nerimo yang bantu. Saya tuh bisa nangis lihat raya di masjid itu. Ya Allah, kita bikin pelan-pelan hati-hati kok dirusak gitu. Emang itu sudah harus begitu. Itu kan harus dalam yang istilahnya itu dengan kawula alit itu memberikan maringi remenan untuk masyarakat. Tapi saya terharu sekali. Ya Allah, sampai segitunya gitu. Tapi ya bangga juga, Mbak. Sebagian masyarakat mengalap berkah saat merayah gunungan, yaitu mengharapkan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa melalui Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang memegang teguh kepercayaan budaya semacam ini. Kenapa kau ikut merayah? Rasanya syukur ya, suatu berkah gitu loh. Kita mengumpulkan masing-masing, setiap pada hajatan keraton kita ngerayah, berkah berkahnya aja. Ya, caleg disimpan. Kalau saya taruh rumah, Mbak. Itu sekalian buat tolak bala aja. Coba tapi sampai di sana sudah habis, sudah selesai. Ya itu sangat cepat. Ya. I never saw something like that. We don't really have that in our country. It was really interesting, and it's a nice proof of generosity to give. Sebagian dimasak, sebagian dikasih di sawah, Mbak. Dengan aman, betul dipangan omot, tingginya tikus bala. Dengan sailin anem, dengan ape, dan ini kada. Tidak ada banyak seperti itu di negara ya. Tidak ada. Ya. Itu sedikit mungkin khas Yogyakarta Keraton ya. Ini memberi warna khas
keindonesiaan, memberi warna tertentu dalam kebinekaan, sehingga upacara-upacara adat seperti ini entah di Jogja, entah di negeri lain, entah di wilayah lain, itu seyogianya tetap dilestarikan, tetap dipelihara dalam rangka menjaga ciri khas budaya bangsa, ciri khas bangsa. Karena negara yang merdeka adalah negara yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budayaan. Gunungan bukan hanya simbol sedekah raja. Keberadaannya dalam upacara garebeg merupakan magnet yang memecah sekat antara raja dan rakyatnya. Riuh masyarakat yang tumpah ruah menggambarkan kekuatan tradisi adiluhung Jawa. Berbagai kalangan melebur dalam satu tujuan, dalam persatuan dan kebersamaan. Oke ya, tadi tayangan tentang grebeg. Untuk hari ini harusnya adalah grebeg Maulid ya. Jadi hari ini kan 12 Rabiul Awal, hari lahirnya Nabi Muhammad SAW ya. Harusnya memang hari ini kalau tidak pandemi, kemudian keadaan normal, hari ini di Jogja ada grebeg Maulid ya. Harusnya ya. Tetapi karena memang kondisi masih pandemi, maka ya tidak ada acara grebeg khusus seperti itu. Jadi filosofinya tadi sudah adik-adik pahami bahwa itu simbolis sedekah raja ke rakyatnya seperti itu ya. Ada budaya yang di situ memang sudah ada sejak zaman sebelum Mataram Islam ya, sebelum Mataram Islam. Kalau di cerita itu kan pembunuhan pertama itu kan Habil dan Qabil ya, kayak gitu ya. Kemudian dari hasil bumi mana yang dipersembahkan ke Tuhan Yang Maha Esa, yang terima yang mana itu yang paling baik gitu ya. Ini kalau ini kan hasil bumi atau sedekah dari raja itu dipersembahkan ke rakyat, melambangkan bahwa raja itu juga di situ memberikan kekayaannya atau sebagian istilahnya rezekinya ke rakyatnya seperti itu. Jadi filosofinya memang ketika ada grebeg itu ada dari golongan bangsawan, kalau di keraton ya, kemudian ada rakyat jelata ya, seperti saya ini juga rakyat jelata gitu ya. Sehingga grebeg itu tadi itu gunungan itu tadi ya diperebutkan itu ya oleh masyarakat itu. Karena itu dari raja seperti itu. Jadi kenapa ini kita tayangkan untuk refleksi malam ini karena memang terkait dengan kemarin ya. Kemarin kita sudah ke keraton ya kan, kemudian ke Masjid Kauman ya. Di situ ada hubungannya. Tadi ditayangkan bahwa salah satu gunungan atau istilah gunungan itu kan dibawa ke depan Masjid Gede Kauman dan di situ diperebutkan ya. Dua yang lain, yang satu di Kepatihan itu kantor Gubernur DIY, dan yang satu ke Paku Alaman. Kemarin sudah kita bahas bahwa Paku Alam itu kan atas desakan Inggris ya, sehingga ada Paku Alam yang menguasai sebagian kecil dari kota Yogyakarta dan pesisir selatan Kulon Progo ya. Yang Paku Alam utama yaitu Pangeran Notokusumo ya, dulu sudah kita bahas seperti itu. Jadi ada punjungan itu semacam mengasih ke Paku Alam gitu ya, gunungan ke situ, kemudian ke kantor gubernur di Kepatihan, dan yang satu di Masjid Gede Kauman yang diperebutkan tadi itu ya. Itu kenapa kita tayangkan refleksi hari ini. Mungkin Mbak Eli bisa memandu untuk adik-adik yang lain untuk dari dua pertemuan yang kemarin ya,
apa yang sudah bisa diambil ya dari kebudayaan yang ada di Jogja ya, kebudayaan di keraton, ada raja yang tadi itu ada grebek maulid, kemudian ketika ada Masjid Kauman yang berperan di situ gitu ya. Kemudian ada gudegnya gudeg manis, sayuran manis gitu ya. Seperti itu. Untuk refleksi hari ini, refleksi 2 pertemuan yang kemarin, monggo nanti Mbak Eli bisa memandu ya ke teman-temannya, ke rekan-rekannya, ke adik-adiknya seperti itu, supaya masing-masing menyampaikan bahwa budaya tadi ya, kita tayangkan tadi kan dulu juga Mas Andika nanya tentang grebek maulid ya, grebeknya seperti itu ya. Oke. Monggo Mbak Eli, kami persilakan untuk memandu gitu. Terima kasih Pak Agung. Teman-teman, seperti biasa ya, seperti refleksi pertama yang kemarin, teman-teman bisa sampaikan apa yang udah teman-teman dapat selama 2 kali pertemuan kebinekaan, di mana kita melakukan kunjungan ke yang pertama kemarin di Keraton dan juga Masjid Gede, lalu yang kedua Masjid Gede sekaligus kulineran. Bisa kita mulai saja. Mungkin nanti bisa disebutkan nama dan juga asal kampusnya. Soalnya sudah beberapa kali pertemuan tapi masih suka lupa-lupa ini asal kampusnya dari mana begitu ya. Ini yang pertama, di sini ada Mbak Indah Nur Ramadhani. Mbak Indah, ada? Iya, Mbak. Juga bisa disampaikan apa yang sudah didapat selama 2 pekan sebelumnya kita melakukan kunjungan ke tempat-tempat sebelumnya. Monggo Mbak Indah. Oke, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Eli dan Pak Agung Budiantoro. Dari STEMIK Amik Riau. Di sini saya ingin menyampaikan atau memberikan kesan yang saya dapat selama 2 minggu pertemuan yang telah kita lalui. Itu kunjungan virtual ke keraton dan juga ke Masjid Gede Kauman. Yang saya dapatkan itu tentang sejarah keraton yang telah disampaikan oleh Bapak Agung Budiantoro, dan juga mengenai sejarah berdirinya Masjid Gede Kauman, serta juga tentang makanan khas dari Jogja, yaitu gudeg wijilan. Yang saya dapatkan dari sejarah tersebut, kita tahu sendiri yang membuat saya sangat kagum itu tentang pendirian Masjid Kauman, di mana itu bisa dibilang gotong royong ya, untuk dari sultannya yang memberikan tanah itu untuk kaum atau untuk umat Islam yang berada di sana, dan juga arsitek yang sangat bagus, sehingga menciptakan ukiran yang sangat bagus untuk Masjid Gede Kauman. Dan juga saya ingin sekali merasakan gudeg wijilan langsung dari Yogyakarta. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Mbak Eli. Terima kasih Mbak Indah. Mungkin nanti kalau udah ke Jogja bisa merasakan langsung gudeg Jogja yang ada di Wijilan ya, sekaligus kulineran makanan-makanan khas lain yang ada di Yogyakarta. Kemudian selanjutnya boleh dilanjutkan Mas Bustomi. Iya, Beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran, Mbak? Kedengaran, Mas? Saya Muhammad Bustomi dari program pertukaran mahasiswa STEM Amik Riau semester 5 Teknik Informatika. Ingin mengurai kembali ya 2 pertemuan terakhir, yaitu yang pertama mengenai
Sejarah Abad Ketawang dan Keraton Yogyakarta, di mana dimulai dari sejarah keraton ya, Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Saya untuk materi ini saya lebih kagum ke ini ya, kagum ke Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dari apa ya, untuk pendirian Masjid Gede Koman, dan dari beliau saya kagumnya itu dia seorang muslim taat, senantiasa melaksanakan sholat dan puasa wajib ya, Senin Kamis, puasa wajib dan sunnah Senin Kamis, dikala dia menghadapi perang gerilya menghadapi Belanda. Dan beliau juga membangun pos-pos strategis untuk pasukannya yang senantiasa dilengkapi dengan musola. Terus untuk makanan khas dari sini saya juga menurut saya sih menarik sih gudeg wijilan ini. Yang saya tahu kan kalau gudeg wijilan ini kan tadi dia terbuat dari apa ya, nangka muda. Nangka muda ini kalau dari tempat saya itu biasanya dibuat untuk gulai ya, gulai gori itu gulai nangka. Kalau di sini dia identiknya manis ya. Setahu saya kalau untuk nangka muda itu dia lebih pahit itu, tapi ciri khas dari makanan ini itu manis dan disantap dengan beberapa isian seperti ayam, tempe, dan lain itu. Mungkin kalau di tempat saya nih, khususnya di Riau ini belum ada gitu. Dan saya baru tahu gudeg wijilan ini dari pembelajaran ini. Sebelumnya saya belum pernah gitu searching atau tahu mengenai kuliner ini. Dan untuk pertama kalinya saya penasaran gitu, gimana sih rasanya kalau ketika saya mencicipinya secara langsung. Mungkin kalau ada kesempatan durian di sana mungkin saya bisa mencicipi. Untuk kesempatan ini saya pengen gitu, makanan kuliner pertama yang saya cicipi itu gudeg wijilan ini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bustomi. Nanti kalau udah ke Jogja bisa cicipi. Sekaligus sekarang bisa dibawa oleh-oleh. Semoga ya, Mbak. Monggo bisa dilanjutkan Mbak Fitri Kumalasari. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Eli dan Pak Agus. Di sini saya ingin menyampaikan kesan yang dapat diambil dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Itu ada sejarah Keraton Jogja. Itu di bagian untuk perjanjian Giyanti mungkin menarik untuk saya karena di situ menjelaskan pemisahan antara Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Nah, terus untuk Masjid Kaum itu sangat menarik sih menurut saya karena di banyak filosofi di arsitekturnya gitu. Jadi kayak sudah sangat direncanakan dengan bagus gitu. Terus untuk gunungan yang tadi, gunungan tuh awalnya saya taunya gunungan tuh kayak wayang tuh Pak. Taunya itu gunungan wayang. Iya, jadi waktu Bapak bilang gunungan tuh kayak gak bingung sih. Kan taunya kayak wayangan itu gunungan namanya gitu. Terus kalau untuk yang makanan sih gudeg wijilan tuh biasanya olahan nangka muda. Kalau tempat saya kan orang tua saya juga Jawa gitu. Kalau di sini biasanya tuh dioseng gitu loh Pak sama bikin santan. Nah, tapi nanti waktu santan itu biasanya kalau misalkan banyak tuh dipanasin sampai kering itu kan kayak gudeg gitu, tapi rasanya tuh agak pedes biasanya, nggak manis.
Mungkin itu aja sih Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Fitria. Mungkin yang selanjutnya bisa menyampaikan pendapat sekaligus open kamera nggih. Supaya bisa ditahu Mbaknya atau Masnya yang mana. Dilanjut monggo Mas Andika. Iya, apakah suara saya terdengar, Kak? Terdengar. Terdengar, Mas. Sebelumnya mungkin izin off cam ya, Mbak, karena di Kolaka jaringannya ini timbul tenggelam gitu. Oh ya. Nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Andika Tarumidi, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hal-Leono. Terkait pemahaman atau refleksi yang telah kita dapatkan nih dari perkuliahan pertemuan sebelumnya. Terima kasih kepada Bapak Agung dan juga Mbak Eli yang memberikan perkuliahan yang begitu menarik dan juga sangat baik. Nah, terkait pemahaman yang diberikan terkait perjanjian Giyanti atau Palihan Nagari yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Nah, benar-benar informasi terkait ini tuh benar-benar sangat menarik. Yang kemudian melalui kegiatan ini mendorong kami nih sebagai mahasiswa nih, sebagai kaum muda juga semakin sadar nih akan kekayaan kebudayaan dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur kita sebagai ciri khas dari Indonesia itu sendiri. Nah, dengan demikian, kaum muda juga pada saat ini kita dituntut untuk bisa melestarikan bahkan memperkenalkan kebudayaan dan tradisi yang kita miliki kepada masyarakat-masyarakat, khususnya juga selain masyarakat Indonesia, tentunya masyarakat dunia. Tentunya seperti kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak turis kemudian warga negara asing yang datang ke Indonesia untuk melihat. Mereka saja ini tertarik untuk mempelajari, apalagi kita sebagai mahasiswa, sebagai kaum muda, kemudian kita juga memahami bahwa mengenai manusia sejak zaman dahulu ini ternyata memiliki kebudayaan yang unik dan menarik serta beragam dan tidak luput juga dari agama yang dianut sebagai pengarah perjalanan kehidupan kita di dunia. Nah, dengan demikian, tentu kita sebagai mahasiswa dengan mempelajari sejarah-sejarah, mempelajari peninggalan-peninggalan, mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang semestinya kita lestarikan itu, membuat kita semakin cinta dengan Indonesia. Bagaimana cara kita semakin cinta dengan Indonesia? Kita melihat saja nih kebudayaan-kebudayaan kita yang ada nih. Wah, ternyata nih indah-indah, ternyata cantik-cantik, ternyata menarik-menarik, dan ternyata memiliki mitos-mitos yang sangat-sangat melegenda misalnya seperti itu. Nah, kemudian terkait perkuliahan kita, terima kasih karena sangat-sangat menarik. Dan terima kasih karena juga telah mendidik kami, telah memberikan kami informasi-informasi yang sangat-sangat benar-benar sangat-sangat wow bagi kami mahasiswa pertukaran merdeka. Mungkin itu saja Mbak Eli. Terima kasih. Sangat bersemangat sekali Mas Andika, sepertinya sudah tidak sabar ini mau ke Jogja supaya bisa berjelajah di Jogja ya. Terima kasih Mas Andika. Monggo dilanjut Mbak Cahya Ningrum. Mbak Cahya ada? Baik, hadir. Ya baik, terima kasih kepada Mbak Eli dan Pak Agung atas waktunya. Yang saya akan memberikan tanggapan terkait dua pertemuan, yakni kunjungan ke Keraton Yogyakarta Hadiningrat dan Pesanggerahan Amber Ketawang, juga kunjungan ke Masjid Gede Kauman. Nah, ada banyak nilai yang saya dapatkan pada saat kunjungan ke keraton. Yang pertama dari nilai ittifaq dari cerita Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nilai ittifaq Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tidak mengambil keputusan sendiri, namun mengajak berdiskusi terlebih dahulu untuk memperoleh kesepakatan bersama. Kemudian makna-makna dari spot-spot yang ada pada keraton
keraton itu sendiri sangat-sangat sangat-sangat bagus dan luar biasa kalau kami terapkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian tentang pelestarian dari keraton tersebut yang masih saat ini original seperti itu. Kemudian kunjungan ke Masjid Gede Kauman sama seperti pada saat kunjungan ke Keraton Ngayogyakarta. Kunjungan ke Masjid Kauman ini saya pun melihat ada banyak makna yang tersirat dari spot-spot yang ada di Masjid Gede Kauman, seperti makna 3 atap masjid yang berarti iman, Islam, dan ihsan. Kemudian ada makna dari corak-corak yang berada pada dinding masjid, seperti 5 warna pada dinding masjid yang menandakan 5 waktu sholat dan lain sebagainya. Serta juga terkait gudeg wijilan, yang dimana masyarakat, yang dimana di sini saya mengambil pelajaran bahwa kita harus sebagai generasi muda harus memiliki inovasi dan kreasi, yang dimana seperti pada gudeg wijilan tadi ada gudegnya ini diinovasikan, pembuatan gudeg sehingga bisa dijadikan oleh-oleh, bahkan bisa bertahan seperti gudeg kering seperti itu. Dan tentunya dengan kegiatan kunjungan tersebut membuat kami lebih memilih sikap toleransi kepada siapapun dan akan menerapkan nilai-nilai yang telah kami dapatkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Kak. Ini Mbak Cahaya juga nggak kalah semangat sama Mas Andika. Sangat bersemangat sekali meskipun sudah malam hari. Monggo dilanjut Mas Sismiko. Mas Sismiko. Dilewati dulu Mbak Nada. Ada Mas Sismiko. Sinyalnya mungkin ya, Mas Sismiko. Oke, sepertinya ini Pak. Bisa dilanjut dulu Mbak Nada? Oh, waalaikumsalam. Oh, ada Mas. Monggo Mas. Putus-putus tapi ya, coba. Iya Mas, masih putus-putus di tempat saya untuk Mas Sismiko. Oke Mas, putus-putus. Sepertinya jaringannya tidak stabil nih Pak. Mungkin dilewati nggak apa-apa ya, nanti kalau udah stabil kembali ke Mas Sismiko. Oke, dilanjut dulu Mbak Nada Minarti. Cek, apakah suara saya sudah dengar Kak? Terdengar Mbak. Jadi permohonan Mas sebelumnya Kak, karena tidak on cam kamera, karena nantinya akan berakibat dengan anunya Kak, jaringannya. Oh ya, nggak apa-apa Mbak. Jadi Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nada Minarti, berasal dari kampus Universitas Muhammadiyah Sidendren Rapan. Jadi tepatnya itu berada di Sulawesi Selatan Pak. Jadi terkait dengan 2 pertemuan ini, bisa kemudian saya ada beberapa yang bisa saya petik. Yang pertama itu dari sini kita bisa melihat ya bahwasannya kota Yogyakarta itu merupakan kota yang mempunyai sejuta kebudayaan, ya kan? Dari sejarah-sejarah kerajaannya sampai dengan budaya-budaya yang dimiliki. Jadi sudah tidak heran bahwasannya ini kota Yogyakarta patut kemudian disebut dengan daerah yang istimewa. Kemudian kita berpindah dari proses kerajaan-kerajaannya. Setelah itu Masjid Kauman, ya kan? Setahu saya ini Masjid Kauman berangkat dari
sejarah Kiai Ahmad Dahlan pada saat itu, bagaimana kemudian dia menyebarkan Muhammadiyah di masyarakat khususnya ada di Yogyakarta. Nah, dari penayangan video yang kemudian ditampilkan oleh yang ada di Spada, jadi bisa saya ambil pesannya Pak, bahwasannya Masjid Qoman ini bukan hanya digunakan untuk persoalan spiritual saja, tapi juga digunakan dalam hal-hal kebudayaan. Jadi ini membuktikan juga bahwasannya Yogyakarta itu masih menjunjung tinggi toleransi dalam masyarakat. Bisa kemudian dilihat dari pegelaran budaya-budaya yang masih dilaksanakan di sekitar pekarangan Masjid Kauman, dan juga dari berbagai corak, ya kan, berbagai corak, dan juga seluruh arsitekturnya mempunyai makna-makna tersendiri yang erat kaitannya dengan kehidupan kita. Kemudian kita berpindah dari makanan-makanan, jadi saya melihat setiap materi, jadi kayaknya ini setiap tempat-tempat sejarah itu terdapat spot-spot makanan khas dari Yogyakarta yang dapat kita kunjungi. Jadi sudah tidak takut lagi nih kalau misalkan kita berkunjung secara langsung. Jadi ada kemudian tempat-tempat yang sudah dekat untuk kita bisa tempati untuk makan makanan khas dari Yogyakarta. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Kak. Terima kasih Mbak Nada. Memang sepertinya kalau di Yogyakarta tuh di setiap tempat pasti ada kulinernya gitu Pak ya. Ini Mbak Wulandari Manopo baru masuk. Dari mana Mbak Wulandari? Mbak Wulan? Iya Kak, mohon maaf Kak. Soalnya dapat info dari teman, kan tadi saya tanya refleksinya mulai jam berapa, terus dibilang nanti besok malam. Itu temannya siapa Mbak? Itu gabung belum sekarang? Ini apa namanya ini Ainun Mardiana kalau nggak salah. Belum gabung ya berarti? Belum gabung. Ya? Mungkin di belum, WA aja Mbak Wulan, di WA. Ya, kenapa Pak? Ainunnya di WA supaya bisa gabung. Oh iya, sebentar. Oke, mungkin bisa dilanjut dulu Mbak Novita. Sembari menunggu Mbak Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mbak, suaranya kecil sekali nih. Bilang Mbak Novita, suaramu kecil banget. Suara saya kedengaran Pak? Agak lumayan. Sudah kedengaran Pak? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak. Saya tidak on cam karena jaringan saya lagi bermasalah. Saya dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Administrasi Negara. Di sini saya akan dari 2 pekan pertemuan yang saya dapat itu sejarah keraton. Sejarah keraton yang sangat menarik dan banyak sekali sejarah-sejarah dan tentang raja-raja yang ada di keraton yang biasanya kalau ke sana cuma sekedar berkunjung. Dengan adanya kegiatan sekarang bisa mengetahui sejarah-sejarah dan filosofinya. Dan yang kedua, yang paling menarik itu sejarah Masjid Gede Kauman yang terdapat banyak filosofi dan arsitektur yang menarik dan makna-makna yang tersimpan di dalamnya. Dan makanan khas Yogyakarta yang menarik seperti gudeg yang bikin wisatawan yang lain penasaran dengan rasanya karena disajikan dengan nangka muda yang diolah dengan manis. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Mbak Novita. Bisa dilanjut Mbak Irma Sari? Mbak Irma Sari ada?
hadir, Mbak. Ya, monggo Mbak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irma Sari. Jadi saya merupakan salah satu mahasiswi farmasi di Universitas Halu Oleo Kendari. Baik, jadi langsung saja. Ini merupakan pertemuan refleksi dari dua pertemuan sebelumnya, yakni pertemuan kebinekaan 3 dan 4, di mana pada pertemuan kebinekaan 3 ini kita membahas tentang sejarah Ambar Ketawang dan Keraton Ngayogyakarta. Lalu dibahas juga terkait dengan Masjid Gede Kauman, serta godeknya. Jadi pengalaman yang saya dapatkan setelah dua pertemuan ini, yang pertama ini adalah terkait dengan perjanjian Giyanti, yang merupakan perjanjian di mana terbaginya Surakarta dan juga Yogyakarta. Itu sangat menarik. Selanjutnya lokasi dari Keraton Ngayogyakarta ini, di mana ternyata di keraton sana ada sebuah lokasi yang disiapkan tepatnya di alun-alun itu untuk masyarakat. Kalau kata Bapak minggu lalu itu kalau nggak salah tempat untuk demo atau menyuarakan pendapat. Ternyata dari dulu itu demo itu sudah ada. Jadi wah, dapat pelajaran lagi dari situ. Nah, selanjutnya di pertemuan minggu lalu tentang Masjid Gede Kauman, di situ banyak banget pelajaran yang bisa ditarik, khususnya terkait dengan filosofi yang berada di Masjid Gede Kauman sendiri, di mana ada tingkatan-tingkatan yang memiliki makna masing-masing dan maknanya itu keislaman-islaman sekali dan sangat memberikan ilmu terhadap siapapun yang tertarik atau mendengar tentang filosofi-filosofi dari masjid itu sendiri. Saya juga tertarik dengan filosofi pada ukiran temboknya, kalau nggak salah itu ada namanya Putri Mihrong, yang berarti putri yang wanita yang malu, di mana kalau suatu bangsa apabila wanitanya itu sudah tidak memiliki malu maka akan terjadi kehancuran. Wah, ternyata Masjid Gede Kauman itu sangat luar biasa memberikan pelajaran bagi kita sendiri. Saya juga tertarik kepada saya juga tertarik kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang saat di keraton itu yang kiblat, di mana beliau tidak langsung mengambil keputusan sendiri, namun memusyawarakannya terlebih dahulu. Jadi semacam belajar tentang Pancasila, sejarah, pokoknya semuanya itu ada di pertemuan minggu-minggu lalu. Jadi dan terakhir terkait dengan kulinernya, wah ternyata ada kuliner lagi. Kayak semakin lapar dan semakin ingin langsung ke Yogyakarta untuk mencicipi langsung. Baik, mungkin itu saja pendapat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai nama tadi Putri Mihrong ya Mbak, bukan Putri Mihrab. Dan itu adanya bukan di dinding masjid, tapi ada di tiang-tiang serambi mungkin ya. Ya hanya ada di tiang-tiang serambi Masjid Gede Kauman. Jadi namanya Putri Mihrong. Baik Mbak. Terima kasih Mbak Irma Sari. Mungkin bisa dilanjut Mbak Firka Zahra, Firka Zaroh. Mbak Firka. Baik, ya. Suara saya terdengar, Kak? Terdengar, ya. Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firka Zahra Ardianita dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan IPS. Terkait pemahaman saya terhadap dua materi ini sangat menarik untuk saya pribadi, karena saya lebih mengetahui bahwa ternyata Keraton Yogyakarta ini berpusat di Kota Gede dan sudah mengalami beberapa perubahan. Dan juga di bawah pimpinan Pangeran Mangkubumi pernah timbul suatu gerakan anti penjajah, di mana dalam gerakan anti penjajah ini menimbulkan suatu perjanjian yang dinamakan Perjanjian Giyanti.
untuk mengakhiri perselisihan ini. Dalam perjanjian Giyanti ini yang sangat menarik bagi saya itu karena di dalamnya terdapat titik perkembangan budaya berbeda antara Yogyakarta dan Surakarta atau Solo. Terus terkait dengan berdirinya Pesanggerahan Ambarkatahuan ini juga sangat menarik bagi saya karena tempat ini pernah dijadikan sebagai pusat pemerintahan sebelum berdirinya keraton dan dijadikan sebagai tanggal 7 Oktober itu dijadikan sebagai hari lahir Jogja itu sendiri. Terus untuk yang Masjid Gede Kauman juga sangat menarik untuk saya karena apalagi oleh Kyai Yang Wiryokusumo yang sebagai arsitek karena beliau merancang masjid ini dengan sangat baik dan memiliki filosofi dalam arsiteknya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Firka. Ini bisa dilanjut Mbak Indah Haryani. Baik, Mbak terima Indah. kasih. Hadir, Mbak. Oh iya, monggo. Baik, terima kasih kepada Mbak Eli atas kesempatannya dan Pak Agung atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indah Haryani. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi, refleksi dari dua pertemuan Bhinneka yang kemarin. Yang pertama, saya menjadi lebih tahu nih sejarah terbentuknya Keraton Yogyakarta yang dimulai dari Kerajaan Mataram yang pada abad ke-16, lalu terdapat Perjanjian Giyanti tahun 1755 sampai sekarang tetap berdiri dan tradisinya tuh tetap dilaksanakan oleh masyarakat-masyarakat yang ada di Yogyakarta. Itu tuh kayak membuka mata saya lebar-lebar gitu loh. Ternyata masih ada nih daerah yang tetap melestarikan kebudayaannya walaupun kita tahu sendiri di zaman sekarang zaman revolusi 4.0 dan juga sekarang udah OTW 5.0. Jadi tuh kayak di daerah-daerah lain juga harus nih mencontoh daerah Yogyakarta untuk tetap melestarikan kebudayaannya. Dan juga daerah lainnya harus mencontoh Yogyakarta untuk menunjukkan bahwa bangga memiliki budaya-budaya sama seperti Yogyakarta yang bangga terhadap keraton-keratonnya. Lalu juga saya menjadi tahu bahwa terdapat daerah yang bernama Ambar Ketawang yang merupakan pernah menjadi tempat pusat pemerintahan. Lalu ada juga Masjid Gede Kauman yang merupakan salah satu masjid tertua yang pernah saya dengar, karena masjid tertua yang pernah saya dengar masjid tertua yang saya tahu itu masjid tertua di daerah saya, yaitu di Samarinda, itu didirikan pada tahun 1881. Tetapi untuk Masjid Gede Kauman sendiri yang kemarin sudah dijelaskan itu berdiri pada tahun 1773 Masehi. Lalu ada juga belajar tentang gudeg Wijilan. Nah, semakin penasaran sih dengan rasa gudeg Wijilan karena di Samarinda jujur Pak, Mbak, banyak banget orang yang jual gudeg, tapi nggak tahu ya rasanya apakah sama nih dengan gudeg-gudeg yang asli Yogyakarta. Tapi jujur saja kalau di Samarinda tuh bertebaran sudah orang yang jualan gudeg dan saya pun ngerasain yang oh begini rasa gudeg, tapi nggak tahu ya tanggapan saya setelah ngerasakan gudeg aslinya gimana. Makin penasaran sih setelah dideskripsikan rasanya, bentuknya seperti itu. Mungkin dari saya Mbak, Pak, terima kasih. Terima kasih Mbak Indah Haryani. Mungkin nanti bisa dicoba yang gudeg di Jogja, nanti bisa dibedakan beda atau ternyata rasanya sama gitu ya. Ini Mbak Wulandari baru masuk lagi, mungkin bisa menyampaikan pemahamannya selama 2 minggu kemarin di pertemuan kebinekaan. Mbak Wulan.
Mbak Ulan. Halo Mbak Ulan. Atau mungkin Mas Ismiko jaringannya sudah bagus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar Pak suara saya Pak? Bisa. Alhamdulillah. Ya, selamat malam Mbak Eli dan juga yang saya hormati Pak Agung ya, yang masih tetap semangat juga teman-teman walaupun di sini jam 20.36, yang lain mungkin udah jam 9:30 ya, udah malam sekali ya. Masih tetap semangat. Oke, baiklah, saya akan menyampaikan refleksi dari pertemuan di 2 minggu sebelumnya ya. Yang pertama, kalau Jogja pasti orang pertama tergambar gitu keraton dan gudeg salah satunya ya. Dan dari pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan juga berdirinya keraton, tentang perjanjian Giyanti, terbaginya wilayah itu, dan juga fungsi keraton sampai saat ini itu masih difungsikan gitu ya. Dalam hari-hari besar maupun hari-hari agama juga dilaksanakan di keraton, sangat menjaga sekali budayanya seperti itu. Beberapa ini jaringannya ada lagi. Ini Mbak Ainun sama Mbak Ulan sudah gabung lagi nih, Mbak Ainun baru datang ini. Mbak Ainun, sepertinya salah jalan tadi Pak, jadi terlambat. Mungkin macet tadi ya, di jalan macet. Maaf Pak, baru gabung karena saya tadi ada kuliah digital ekonomi. Nggak apa-apa Mbak. Langsung Mungkin bisa ditanggapi. Monggo. Langsung refleksi begitu Kak. Mbak bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Mardiana. Pertama saya ingin membahas atau memaparkan kembali terkait dengan kunjungan ke Masjid Gede Kauman. Mbak Ainun? Aduh. Ya Kak, Bang. Suaranya hilang tadi, bisa diulang mungkin. Iya, jaringan saya enggak kurang baik juga. Ya, baik. Terkait dengan Masjid Gede Kauman, di situ kita ketahui bahwa walaupun Masjid Gede Kauman itu merupakan masjid lama atau masjid tua, tapi masjid itu memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat Yogyakarta, serta walaupun itu termasuk masjid yang megah, tapi tetap mempertahankan arsiteknya, arsitek atau bangunan-bangunan terdahulu, tidak dirombak atau tidak diubah begitu dari bangunan awalnya. Terus pada tahun
1775, bangunan masjid ditambah dengan serambi yang disebut sebagai Serambi Masjid Gede pada masa pemerintahan Hamengkubuwono I. Dan selain digunakan untuk beribadah atau sholat, serambi juga berfungsi sebagai tempat pertemuan alim ulama serta pengajian, serta digunakan untuk acara maulid begitu. Dan terkait dengan makanan khas Yogyakarta yaitu gudeg, karena adanya perbedaan rasa atau cita rasa dari tempat saya sendiri yaitu Sulawesi Selatan, semoga kami semua para mahasiswa PMM semoga bisa berkunjung secara langsung ke Yogyakarta dan semoga tiketnya cepat dikirimkan agar kami bisa merasakan makanan khas Yogyakarta yaitu gudeg wijilan. Gudeg itu karena dari pas Bapak video makanannya itu sangat nikmat begitu. Dan itu harapan kami sebagai mahasiswa PMM, semoga tiketnya cepat dikirimkan dan kami segera berangkat ke Yogyakarta untuk bisa berkeliling langsung atau merasakan langsung kota Yogyakarta itu sendiri. Terima kasih, Kak. Itu saja refleksi dari saya. Terima kasih Mbak Ainun. Berarti untuk penentuan keberangkatan itu ditentukan pihak PPM UAD nih, teman-teman. Yang kalau tidak salah penyampaian dari Pak Ishapit itu tiketnya itu dari dikti apa? Kalau tidak salah dari penyelenggara ini Kak PMM, bukan dari UAD. UAD katanya cuma menunggu pemberitahuan dari Pak Ishapit begitu. Terima kasih Mbak Ainun. Ini sepertinya sudah semua Pak. Tadi Mbak Wulandari keluar masuk dan belum join lagi. Sepertinya jaringannya tidak stabil. Mbak Nadilah tidak join lagi nih. Tadi sempat join sebentar sepertinya. Tidak ada Mbak Nadilah. Oke, tadi sepertinya di awal sempat Pak, tapi sepertinya sudah out lagi nih. Semua sudah berarti ya, yang gabung ini semua sudah. Sampun Pak. Oke. Baik, terima kasih ya atas refleksi yang sudah diberikan ya, tanggapan yang adik-adik berikan ke mata kuliah yang saya ambil dengan dibantu oleh Mbak Eli ya. Di sini memang saya juga orang Jogja gitu. Orang Jogja itu juga silsilah dari Mataram Islam kemudian sampai ke Sultan yang sekarang itu juga jelasnya juga saya belajar dari sini, harus ngampus ini harus belajar lagi gitu ya. Taunya dekat rumah saya yang cuma 2,5 kilo itu ada makam Raja Imogiri, ada makam Sultan Agung, ada makam dari Keraton Jogja ya. Taunya ada Kota Gede juga tahu sih, ada Kota Gede, ada Pleret, kemudian ada Keraton Jogja itu tahu, tapi untuk sejarah detailnya ya, silsilah detailnya memang secara langsung tidak hafal gitu ya. Dari Sultan Agung, dari Panembahan Sitopati sampai Hamengkubuwono itu seperti apa, itu memang saya pribadi ya semula tidak begitu hafal ya, keturunannya ya, sampai dari Panembahan Sitopati, kemudian ada yang raja yang meninggal ketika berburu ya di Kerapiak gitu, kemudian ada
Sultan Agung, kemudian Sultan Agung ada Amangkurat itu sampai ke Amangkurat keempat ada Mangkubumi, juga ada Pakubuwono gitu kan, kemudian terpisah gitu. Jadi saya pribadi juga ketika belajar seperti ini juga, ini kan saya bidang keilmuan saya kan biologi sebetulnya ya, jadi ini kan sejarah kemudian mengharuskan saya memang harus selaku orang Jogja juga harus tahu sejarah Jogja ya, kenapa kok itu kan hari jadi kota Yogyakarta ya, jadi kota Madya sebenarnya itu ya. Kalau Bantul itu kelihatannya ya pas mungkin di cerita yang tidak sudah istilahnya cerita yang sempat saya sampaikan tapi cuma sepenggal itu ya. Ketika Panembahan Senopati itu punya bukan saingan ya. Ada semacam kayak raja kecil itu ya, namanya itu Ki Ageng Mangir gitu ya. Ki Ageng Mangir itu juga seorang ulama gitu ya. Kemudian Panembahan Senopati mengirimkan salah satu putrinya untuk menjadi penari kalau dulu ada ledek itu tari yang keliling. Jadi sekelompok perempuan penari itu keliling, kemudian nanti kita nanggap itu kita membayar itu supaya mereka menari gitu ya. Kalau di tempat kalian saya nggak tahu apakah ada seperti itu. Tapi ledek itu masih ketika saya masih kecil itu masih ada ya. Ketika saya kecil itu kelihatan dulu masih ada. Jadi ada misalkan tiga mbak-mbak atau 3 ibu itu berkeliling dengan pakaian Jawa, pakai makeup Jawa, itu dinamai ledek gitu ya. Kemudian ketika ada penduduk yang ngasih uang untuk ditanggap itu mereka akan menari gitu. Itu ketika saya kecil masih ada, tapi sekarang udah nggak ada ya. Ya kelihatannya kalah dengan kalau pengamen itu ya, kalah gitu ya. Kembali lagi ke tadi ya, ledek tadi ya. Putrinya Panembahan Senopati itu menjadi ledek, tetapi dia malah jatuh cinta ke Ki Ageng Mangir ya. Sehingga ketika jatuh cinta ke Ageng Mangir, kemudian diperistri tadi ya, harusnya itu menyelidiki ya, jadi intel yang menyelidiki Ki Ageng Mangir, tetapi malah jadi istrinya gitu ya. Sehingga karena itu dianggap Ki Ageng Mangir itu dianggap dalam tanda petik itu pemberontak oleh Panembahan Senopati, tapi dia kan mantunya gitu ya, putra mantunya, sehingga ketika itu dipanggil datang ke Kota Gede, tetapi ketika Ki Ageng Mangir itu kalau orang Jawa itu kan mau mencium kaki gitu ya, itu kepalanya istilahnya dibenturkan ke batu yang ada di bawahnya sehingga meninggal. Ya kalau kalian nanti main ke Kota Gede, misalkan ke makam yang ditunjukkan dulu itu ada peta ya, peta itu ada makam yang aneh, makamnya itu separuh di dalam separuh di luar gitu ya. Maksudnya apa? Ya Panembahan Senopati tadi kan menganggap Ki Ageng Mangir itu sebagai pemberontak, musuh gitu ya, sehingga dia di luar. Tapi kan dia juga mantu, putra mantunya, sehingga dia di dalam. Jadi di peta makam Kota Gede itu ada satu makam itu separuh badan di dalam makam, separuh badan di luar makam. Itu Ki Ageng Mangir ya. Ki Ageng Mangir itu ketika lewat daerah selatan itu hatinya itu mengemban mentul. Ngemban mentul itu ragu-ragu. Ragu-ragu itu ngemban mentul ya. Sehingga disebut Bantul ya. Bantul itu ngemban mentul karena ragu-ragu mau menghadap Panembahan Senopati. Ya, jadi itu sejarah kabupaten saya kan Imogiri itu Bantul gitu ya. Ya seperti itu. Jadi mungkin tidak semua saya expose ya. Sejarah tentang Mataram Islam ya, karena memang ada intrik-intrik juga sih sebenarnya, itu tidak mulus-mulus saja itu ya kerajaan Islam itu ya, karena putra Sultan Agung misalnya contohnya itu Amangkurat I itu juga malah dia memusuhi ulama, bahkan yang saya baca itu sampai membunuh ribuan ulama seperti itu. Amangkurat I itu penerusnya Sultan Agung padahal itu, dan saya baca juga sejarah itu beliau sifatnya kekanak-kanakan seperti itu. Jadi memang suatu kerajaan itu tidak mulus dari Mataram Islam sampai ke ya tadi itu kalau nggak ada intrik tidak mungkin terpisah antara Jogja dan Solo kan kayak gitu. Dan yang senang di situ ketika ada pecah belah ya yang senang Belanda menumpangi gitu ya supaya ada pembagian kekuasaan, kemudian
apa namanya, ya intinya kalau Belanda itu saat kalian mungkin ya buka-buka foto ya ketika pengangkatan Sultan di Jogja pun, termasuk Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu ya, itu gubernurnya Belanda itu juga mendampingi, duduk samping sejajar gitu loh. Duduk di sampingnya Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang terakhir ya. Terakhir Belanda itu kan menjajah di Indonesia, itu terakhir dia itu membersamai Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi ketika pengangkatan raja itu, gubernur Belanda itu juga ikut di samping apa namanya Sultan HB ke-9 itu ya. Ya seperti itu. Jadi apa namanya, tapi HB9 itu kan termasuk salah satu siswa yang cerdas itu ya. Beliau kan dikirim ke Belanda juga kan. Dulu itu kan sejarahnya itu yang bisa sekolah di Indonesia ya. Sekolah di Indonesia itu kan selain para priayi atau bangsawan itu kan nggak bisa. Ya kan? Kalau kalian baca lagi tentang apa namanya Ibu kita Kartini itu ya, itu punya kakak namanya Kartono. Kartono itu jauh lebih pintar gitu ya kan. Dia berapa bahasa dia bisa menguasai, kalau nggak salah 7 bahasa gitu ya. Itu si siapa? Yang sekarang bertren itu yang punya bisa 5 bahasa itu si siapa, Mbak? Cowok itu. Yang di IG di YouTube. Vicky Naki loh, Pak. Ya, Vicky Naki itu kalah itu. Kalah dengan Kartono, kakaknya Ibu kita Kartini gitu ya. Kalah dia. Tapi kan disitulah sebetulnya itu termasuk Sultan ke-9 itu termasuk dia sosok yang cerdas gitu ya. Yang merakyat ya. Pernah cerita ya ini ya, apa namanya, merakyatnya HB9 itu ya. Beliau itu kan seneng pakai mobil dari Kaliurang. Kaliurang itu kan Jogja bagian utara ya, Merapi gitu ya, lereng Merapi itu mau ke Keraton. Dia pakai mobil itu di jalan dicegat orang yang mau ke pasar Beringharjo ya. Pasar Beringharjo itu di utara Keraton. Kan kemarin ditayangkan di video itu ada Keraton, ada pasar, ada masjid itu ya. Ya kan, ada triangle-nya di situ. Jadi di kawasan Kaliurang itu dihentikan oleh pedagang pisang kalau nggak salah ya. Dia suruh ngangkutkan pisang, ngangkutkan dagangannya ke pasar Beringharjo. Padahal yang disuruh itu raja. Tapi Sultan HB9 itu cuma diam, jadi cuma ngangkutkan, ikut ngangkat, dan antar ke pasar Beringharjo karena dia tujuannya kan pulang ke keraton kan. Jadi dilewati gitu loh. Sampai keraton, kemudian diturunkan gini-gini, mau dibayar nggak mau. Kemudian pedagang-pedagang yang lain yang tahu itu Sultan pada diem gitu, tapi ketika Sultan pergi baru ngomong, kok kamu beraninya apa namanya menghentikan si Sultan, kemudian suruh ngangkat barang dagangan, suruh nganter gitu loh. Ya itulah apa namanya gambaran bahwa HB9 itu betul rakyat. Dia tidak ngaku bahwa itu raja, bahwa itu seorang sinuwun ya, junjungan di Yogyakarta gitu ya. Dia dihentikan oleh rakyatnya untuk ikut mengangkat barang dagangannya, mengantar ke pasar Beringharjo. Dia ya angkat-angkat saja, santai-santai saja gitu loh. Jadi ya ngangkat, kemudian ngantar ke pasar, kemudian ketika mau dibayar nggak mau, seperti itu. Itulah HB9 ya, yang memang sampai saat ini menurut cerita yang sepuh-sepuh itu HB9 itu betul-betul ya merakyat, dan beliau kan salah satu pejuang yang mempertahankan kemerdekaan juga ya. Karena memang Jogja itu salah satu kota yang tahun 47-48 dikuasai Belanda lagi gitu ya, agresi militer gitu ya. Tetapi kan tahun 49 ada serangan umum yang disitu memang Sultan itu juga berperan di situ ya, sehingga Jogja dapat dikuasai lagi ya seperti itu. Jadi itu salah satu penggalan kisah dari Sultan HB9 ya gitu. Itu yang mungkin nanti kalau kalian datang ke Jogja bisa baca-baca lagi. Kemudian untuk kuliner ya, kuliner memang kemarin di modul Nusantara ini memang saya selingi lah, tidak hanya tempat sejarah saja, tidak hanya, tapi di situ ada kuliner apa gitu. Memang seperti itu memang supaya kalau nanti betul-betul main di Jogja, kemudian mau makan apa ya cari yang kuliner yang khas gitu ya. Kan di makam Raja-Raja Wonogiri ada
pecel kembang turi, ya kan? Di keraton ada gudeg wijilan, kemudian nanti kalau buat keris itu nanti ada wedang wuh itu apa gitu kan. Ya, di batik itu nanti kebudayaan, apakah nanti di sana ada makanan khas, nanti kita cari apakah ada Gatot atau apa itu. Tahu nggak Gatot? Kalau Mbak Eli aja saya tahu kalau Mbak Eli Gatot. Orang Gunung Nggih, Kidul. Pak. Mungkin Tiwul nanti ayu coba sebetulnya. ya Tiwul Ayu itu nanti pada saat pengrajin genteng keripik ya, walaupun jaraknya agak jauh tapi saya selipkan di situ ada Tiwul Ayu gitu. Jadi supaya supaya tidak hanya belajar budaya saja, budaya yang tadi batik, ada wayang kayak gitu, tetapi juga kulinernya seperti apa. Jadi kan itu juga budaya kan, kuliner itu kan juga produk dari kebudayaan itu sebenarnya itu kuliner itu ya. Jadi culture itu kan ya culture-nya makanan di situ apa kan gitu, makanan khasnya apa gitu. Itu memang dari modul Nusantara ini memang saya selip-selipkan karena memang materinya banyak, kalau nyari adat istiadat di Jogja itu nanti banyak banget gitu loh, sehingga satu pertemuan bisa saya selipkan untuk kulinernya biar banyak materi yang bisa kita ambil tuh ya. Misalnya semakin membuat kalian itu kepengin datang ke Jogja lah intinya seperti itu. Kita tunggu nanti ya kepastian kalian datang, karena kemarin juga di forum terakhir yang saya ikuti ya, kalau bisa memang satu kelompok modul Nusantara itu kalau bisa itu misalkan yang laki-laki ditempatkan pada tempat kos yang sama, yang perempuan kos yang sama, sehingga kalau koordinasi nanti akan lebih mudah seperti itu. Kemudian kedatangan juga nanti kita nunggu ya kalian isomannya berapa hari gitu ya. Ya kan, kalau datang di Jogja isomannya 14 hari nanti habis di isoman ya. Itu nanti coba isomannya berapa hari nanti ya. Kita masih menunggu dari tim kayak gitu. Kemudian apalagi kemarin ya. Ya yang punya kos-kos bagi dosen dan karyawan UAD yang punya kos kemarin ditawarkan ya di forum. Jadi kalian nanti misalkan ngekos ya, kemungkinan kos-kosannya punyanya dosen atau karyawan UAD, kemungkinan seperti itu ya. Karena memang di awal ditawarkan ke para dosen atau karyawan yang punya kos-kosan. Kalau saya tidak punya kos-kosan, rumah saya jauh dari UAD ya. 11 kilo, masalah itu 11 kilo dari UAD kampus 4. 20 menit kalau saya berangkat dari rumah ke kampus itu 20 menit. Jadi lumayan. Ya lumayan agak jauh lah. Yang beda gobios itu ya. Tahu nggak gobios? Gobios itu berkeringat banyak gitu loh. Saya pernah nyoba nyepeda sekali Mbak Eli saya itu. Jadi dari rumah itu nyepeda sampai kampus, wah keringatnya keluar banyak. Jadi kalau itu nanti masuk kelas nanti jadi nggak kelasnya. Ya bisa konsen nanti. Jadi cuma sekali itu pas hari pertama apa ya dulu ya, saya lupa itu. Kampus 4 saya lupa. Jadi nyepeda nggih, Pak. Sepeda 11 kilo. Wah, lumayan itu Pak kalau tengah hari. Ya, lumayan Pak itu, lumayan sampai sana. Itu tadi mandi keringat itu. Jadi ya kita menantikan adik-adik sekalian datang ke Jogja yang seperti itu ya. Oke. Mungkin ada yang lain yang ingin disampaikan. Ini sudah jam 9. Jam 9 sini ya. Di Sulawesi sebenarnya sudah hampir jam 10. Ya. Okay. Mungkin ada yang mau disampaikan dari yang lain sebelum kita akhiri ya. Karena jam 10 kan sudah istirahat lah kalian. Data enggak ya? Mungkin Mbak Eli bisa menyampaikan poin yang lain. Oke, kayak gini. Untuk inspirasi yang pertama untuk jawab dengan Pak Wijayanto belum pasti ya. Sehingga nanti menyusul ya. Dan menyusul itu mungkin inspirasi yang pertama mungkin dari yang lain ya. Mbak Eli ya nanti ya. Jadi inspirasi yang pertama bisa dari Pak Ustadz Wijayanto, tapi saya lebih enak itu kalau Pak Ustadz Wijayanto malah langsung ketemu kalian sebetulnya ya. Jadi kita main ke rumahnya, kemudian beliau ngisi tentang inspirasi tentang temanya itu
manusia itu diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ya. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ya. Berbangsa-bangsa dulu Mbak Ainun ya. Sungu bau wa qabaila itu sungu bau itu berbangsa-bangsa, wa qabaila bersuku-suku ya. Litarofu supaya saling kenal mengenal gitu kan. Ya enggak yang lulusan pondok ini kata Mbak Ainun ini. Ya Mbak Ainun ya? Lengkapnya gimana Mbak? Ya Yohanes. Iya Pak. Ittaqullah ya. Bertakwa pada Allah yang alladzi yang menciptakan ya Yohanes itu ya. Manusia, ya Yohanes taku rabbakumul ladzi ya kan? Yang menciptakan kamu sungu ba wa qabaila lita'arafu. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Ya itu tema yang pengen saya sampaikan ke Pak Pak Ustadz Wijayanto supaya dibahas. Kan lebih enak kalau kita berkunjung ke rumahnya dan pengajian. Mas Andika pengajian. Misalnya kita diskusi dengan beliau ya, diskusi dengan Pak Ustadz Wijayanto di rumahnya lebih enak. Karena kebetulan istri beliau ya, istri Pak Ustadz Wijayanto itu teman akrab saya ya. Kita sama-sama mahasiswanya Pak Ustadz Wijayanto ketika dulu kuliah di UGM. Kalau Bu Ulaya istrinya itu jurusan sastra ya, sastra Inggris. Kalau saya jurusan biologi. Jurusan agamanya ya Pak Ustadz Wijayanto itu dulu ya. Tapi Pak Ustadz Wijayanto memperistri Bu Ulaya itu. Bu Ulaya ya dosen di UAD. Jadi istrinya Pak Wijayanto itu dosen di UAD sehingga dengan saya akrab ya, kenal akrab sehingga malah ingin saya itu malah kita ke rumah beliau diskusi di sana gitu kan lebih enak sehingga untuk inspirasi kelihatannya kalau inspirasi minggu ini saya Sabtu Minggu itu ada perpanjangan untuk saya pribadi untuk sertifikat asesor Mbak Eli ya. Jadi Sabtu Minggu itu saya ada acara dengan BSNP atau BNSP ya saya lupa. Jadi intinya saya harus memperpanjang sertifikat asesor saya ya. Saya selaku asesor harus memperpanjang sertifikat sehingga acaranya di 2 hari di Sabtu dan Minggu. Jika nanti untuk inspirasi yang pertama nanti jadwal menyusul ya mungkin malam seperti ini kita inspirasi. Kemungkinan saya akan mengundang dari salah satu lulusan dari Bumi Langit ya. Bumi Langit kalau kalian pernah membaca itu tempat singgahnya Obama. Obama itu dulu pernah ke Jogja, kemudian dia ngopi di Bumi Langit. Ya. Salah satu resto yang di situ organik, full ya, organik. Saya punya teman yang jebolan di situ. Dia 4 tahun nggak salah itu ikut di situ, ikut magang, ikut mengelola ya. Nanti karena yang punya Bumi Langit itu sudah sepuh ya, sudah nggak tua mungkin ya saya ajak untuk mengisi di kita ya, anak muda ya. Namanya Mas Ari, mungkin nanti akan saya hubungi untuk inspirasi ya. Beliau itu masih muda, kemudian saat ini ya, setahu saya beliau itu punya sawah. Sawah itu dia kerjakan pagi sampai jam 9, sore setelah asar itu dia cangkuli sendiri gitu ya. Dia menerapkan sistem permakultur ya. Di situ dia nanam tanaman yang betul-betul menghindari pupuk yang buatan gitu ya. Sehingga semuanya akan dibuat organik. Dan nanti kita akan inspirasi seperti itu di anak muda supaya menginspirasi kalian ya, anak muda yang peduli lingkungan dengan sistem permakultur ya. Mungkin itu Mbak Eli yang untuk minggu depan saya ubah karena saya pinginnya malah dengan Pak Ustadz Wijayanto itu bisa ketemu langsung. Itu Mbak, atau sepakati atau enggak? Kalau enggak ya saya nanti nyari Pak Ustadz Wijayanto jadwal untuk online. Sepakat Pak. Silakan ketemu langsung dengan beliau ya. Sangat sepakat. Oke, nanti kita alihkan di akhir ya. Bisa ketemu dengan Pak Ustadz Wijayanto ya. Itu kalau ya yang lucu tapi ya kayak gitulah. Ya kalian sudah hafal itu ya. Di hitam putih ya. Itu tambahan dari saya Mbak Eli. Mungkin ada pengen yang lain? Mohon maaf Pak. Oh iya. Apakah dalam rapat kemarin yang Bapak yang ikuti ada bocoran mengenai keberangkatan kami atau gimana Pak? Bocorannya juga itu tadi dikoordinasikan tiket kan oleh
Itu oleh Pokja nggak salah. Pokja nggak salah ya. Intinya gini, intinya UAD itu menyiapkan kalau keberangkatan kalian pasti ya seperti itu nanti UAD akan menyiapkan alternatif kalian ke Jogjanya. Misalkan apakah pakai kereta, apakah pakai apa armada dari Damri atau apa seperti itu sudah akan dibuat guide ya. Guide yang mempermudah kalian ke Jogja. Jadi masing-masing kalian yang itu kan kedatangannya kan beda-beda ya. Datangannya ke Jogja kemungkinan kan beda-beda hari seperti itu. Nah, apakah nanti dari UAD menyediakan khusus mobil untuk menjemput, ataukah tadi itu ada guide, sama guide itu arahan yang terperinci yang ada kayak semacam leaflet atau apa yang di situ misalkan pakai kereta 20.000 ke Jogja, misalkan itu pakai armada ini 50.000 ke Jogja ya. Di Jogja itu nanti kan akan dijemput kemudian diantar ke kos. Jadi kosnya tadi miliknya tadi itu kemungkinan besar miliknya dosen dari UAD. Ya. Setahu saya seperti itu. Untuk bocoran ya itu tadi, Mbak. Kita juga sama-sama nunggu, Mbak. Sama-sama nunggu. Baik, Sama-sama Pak. nunggu. Terima kasih, Pak. Oke, kemudian Sepertinya yang dulu, yang apa tentang baju adat untuk peta seni itu ya nanti kita carikan informasi untuk tempat sewa aja ya Pak ya, Mas ya. Kalian mau nyewa baju apa atau mau nyewa yang khas apa seperti itu. Dalam artian gini, daripada kalian nyari beli dari sana membawa susah, karena membawa itu kan misalkan kalian beli baju adat, saya yakin kalian itu semua tidak punya baju adat masing-masing ya kan? Tidak punya toh. Makanya daripada nanti nyari beli bawa ke Jogja ya kan, ya nanti kita cari informasi ya tempat persewaan itu ya, sewaan baju adat supaya kalian bisa nyewa sehari saja tidak terlalu mahal gitu sehingga bisa untuk pentas. Yang penting kan kalian menyiapkan pentas kalian kayak gitu ya, kayak gitu itu Mbak Eli ya. Itu dari tambahan dari saya Mbak Eli. Monggo Mbak Eli kalau ada pengumuman yang lain. Mungkin sebelum ditutup, apakah teman-teman masih ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin disampaikan atau mungkin sudah Mungkin sudah cukup, Mbak. Sudah ngantuk Mbak saya Mbak. Oke, kalau begitu boleh ditutup nggak Pak? Boleh Mbak, saya juga baru pulang ini dari kebun saya. Jadi ini tadi malam lemburan di kebun. Ini ngantuk betul nih. Ngantuk betul Mbak saya. Oke, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman semua dan juga Pak Agung atas waktunya. Meski masih bersemangat ya untuk melakukan kegiatan refleksi ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih lagi kepada teman-teman dan mungkin bisa diakhiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa assignment-nya ya. Waalaikumsalam. Sama presentasi Mbak ya. Presentasinya. Oke. Saya lupa kirim presentasi akan saya kirim nanti segera diisi nggih. Saya lupa tadi. Oke Pak. Baik. Nanti saya kirim. Assalamualaikum. Siap Pak. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Izin live juga ya. Ding ding.